Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Estivikia dari kelas 06 SAKM 003 NIM 2210 11 2039. Di video ini saya akan menjelaskan step by step menggunakan aplikasi Zahir untuk membuat suatu laporan perusahaan dagang, mulai dari cara membuat data baru sampai pada transaksi keempat, yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Berikut ini merupakan contoh kasus dari perusahaan dagang. Kita buat data baru dulu. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu PT Sumber Rejeki. Alamat perusahaan ada di Jalan Kemang Selatan, 1D nomor 20A Jakarta Selatan. Pilih lanjutkan. Pilih periode bulan Januari tahun 2021 sampai Desember. File kita backup, PC, dokumen, nama file, baru nanti simpan. Lanjutkan lagi, dicek kembali apakah sudah benar, baru kita langsung proses. Pilih jenis usahanya, perdagangan umum. Klik lanjutkan, ya. Uang rupiah atau uang asingnya, kurs dolarnya sekitar 17.000. Klik lanjutkan, proses. Langkah pertama, membuat data rekening. Klik tambah, switch account dulu. Piutang usaha menjadi piutang dagang. Diedit, oke. Usahanya diganti dengan dagang. Baru nanti rekam. Yang kedua, persediaan nomor 1 diganti menjadi persediaan barang dagang. Klik rekam. Yang ketiga, utang usaha menjadi utang dagang. Penjualan produk nomor 1 menjadi penjualan barang dagang. Yang terakhir, harga pokok penjualan 1 menjadi HPP saja. Jika sudah semua, bisa dicek kembali dengan update dan tutup. Untuk selanjutnya, pergi ke setting, saldo awal akun. Cari kas seharga 3.500.000. Untuk banknya 25.500.000. Piutang dagang 4.550.000. Persediaan barang dagang 13.815.000. Cari asuransi dibayar muka 2.300.000. Untuk kendaraannya 125.000.000. Akumulasi penyusutan kendaraan minus 12.500.000. Hutang dagangnya 16.875.000. Hutang gajinya 2.115.000. Hutang bank senilai 81.375.000. Modal yang disetor 35.500.000. Yang terakhir, laba ditahan 26.300.000.
Jika nilai sebesarnya sekitar 0 rupiah, berarti sudah balance dan bisa direkam. Selanjutnya, pergi ke data nama alamat untuk mencatat nama vendor dan customer. Pertama, kita masukkan perusahaan PT Megantara sebagai customer pertama. Klik baru. Selanjutnya yang kedua, PT Unggul Utama sebagai customer kedua. Yang selanjutnya akan CV Cipta Kreasi untuk customer ketiga. Untuk nama vendor, kita pilih tipenya vendor. Perusahaan yang pertama PT Sinar Elektro sebagai vendor pertama. Klik baru untuk CV yang kedua, CV Riung Jaya sebagai vendor kedua. Yang ketiga bisa dilanjutkan CV Cipta Kreasi. Jika sudah semua, bisa direkam. Sudah selesai. Refresh. Untuk nilai piutangnya sebesar 1.250.000. Jika sudah, bisa klik rekam. Yang selanjutnya, klik baru lagi untuk PT Unggul Utama untuk customer kedua. Sama seperti yang tadi, customer kedua dan ketiga sama seperti tadi contoh-contohnya. Jika sudah, nilainya sama 4.550.000, dicek kembali. Ini saya ada kesalahan, tanggalnya sama semua. Jadi saya ubah PT Unggul Utama menjadi 11 November 2020 dan CV Cipta Kreasi diubah menjadi 25 November 2020. Jika sudah sama semua, bisa kita tutup dan kita pergi ke akun selanjutnya. Untuk membuat saldo utang usaha, kita klik baru. Sama seperti tadi, yang customer, nama pemasoknya dimasukkan. Yang pertama, Sinar Elektro. Tanggalnya 11 Desember 2020 dengan nilai hutangnya sebesar 10 juta. Kita lakukan 2 kali lagi untuk membuat CV Riung Jaya dan CV Cipta Kreasi seperti PT Sinar Elektro ini.
Jika sudah semua, kita cek kembali apakah sudah sama. Kalau sudah, bisa tutup. Untuk yang ini, kita akan membuat satuan pengukuran. Kita tambahkan kode satuannya jadi unit. Unit dasarnya kita checklist, nama satuannya unit juga. Dan kita klik rekam. Jika satuan pengukuran sudah jadi, kita buat kelompok produknya. Kita edit. Kelompok barangnya menjadi barang dagang. Lalu rekam. Jika sudah, kita tutup, lalu kita kembali ke data lainnya, pergi ke data-data, dan kita tambah. Untuk data persediaannya, seperti ini contohnya. Yang pertama ada kode barang B01, seperti ada kipas angin. Satuan dasarnya pieces diganti menjadi unit. Lalu nanti klik baru untuk membuat barang yang kedua seperti rice cooker, radio FM atau AM, TV 20 inch, sampai pada kulkas lakukan seperti yang saya buatkan di B01. Jika sudah semua, kita rekam. Kita switch data dulu agar bisa dilihat dengan jelas. Kita update lagi. Kita cek kembali apakah sudah benar. Kalau jika sudah benar, bisa ditutup lagi aja. Kita ke setting lagi untuk membuat saldo awal lagi. Saldo awal persediaan. Buat baru. Untuk kode barang bisa diklik saja ikonnya. Yang pertama ada kipas angin, stok awal seperti ada di contoh soal di atas. Dengan harga pokok satuannya 75.000. Lalu direkam. Kita buat baru lagi. Lakukan seperti yang kipas angin tadi sampai kulkas. Lakukan yang sama.
Jika sudah semua bisa ditutup. Untuk hasilnya 13.815.000. Tutup. Kita pergi ke kas dan bank untuk membuat kas keluarnya. Ini adalah salah satu contoh dari invoice PT Sumber Rezeki yang sudah melakukan transaksi yang pertama. Akun kas bank kita ganti jadi kas. Penerimanya CV Trimegah. Karena tidak ada, kita bikin baru. Perusahaannya seperti ini. CV Trimegah perusahaannya. Kita klik tipenya order. Jika sudah, buat alamatnya Jalan Kemang Raya nomor 23 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lalu nanti direkam. Jika sudah direkam, kita pilih CV Trimegah. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 4 Januari 2021. Kita buatkan alokasi dananya. Kita cari beban iklan. Kita klik saja beban iklan, klik 2 kali, lalu nilainya sebesar 250.000. Lalu direkam. Kas keluarnya sudah jadi seperti ini. Lalu kita tutup. Kita jalan menuju data-data dulu, lalu ke penjualan untuk memasukkan pembayaran piutang usaha. Kita buat baru. Akun kas bank menjadi akun kas biasa. Darinya kita dari PT Megantara. Untuk tanggalnya diubah seperti ada di contoh di atas, 5 Januari 2021. Nomor invoice-nya bisa ditekan 2 kali, sudah ada tertera sekitar 1.250.000 saldonya. Jumlah yang dibayarkan 750.000. Nominal sebesar kita klik lagi, lalu rekam. Pembayaran piutang usaha sudah jadi seperti ini. Lalu kita ke data-data penjualan, lalu order penjualan. Kita buat baru. Untuk namanya kita pilih PT Bayu Segara. Belum ada ya? Kita buat baru. Anjay, mabar. Seperti biasa, PT Bayu Segara perusahaannya sebagai customer keempat. Lalu kita rekam. Sebelum itu kita cantumkan alamatnya dulu. Sudah selesai, kita rekam, klik ya. Kita klik Bayu Segara.
Nota SO diterbitkan pada tanggal 6 Januari, kita ubah dulu tanggalnya menjadi 6 Januari 2021 dari PT Bayu Segara. Terdapat nama marketing di sales order yaitu nama Rina, kita klik salesman, klik baru, kita cantumkan nama Rina sebagai marketingnya. Kita tandai dengan tipe employee. Jika sudah, kita rekam. Klik 2 kali untuk nomor barang. Kita catat B03 sebagai barang yang pertama, yaitu radio FM atau AM. Di order 1 unit dengan harga 75.250. Dan terdapat pajaknya, jangan lupa dicantumkan. Terdapat barang kedua yaitu TV 14 dengan kode barang B05. Kita klik TV 14. Di order 1 dengan harga 495.000 dengan pajaknya juga. Nah, jangan lupa barisnya harus 2 ya, jangan 1. Nanti hasilnya beda. Semua kita rekam. Order penjualan sudah jadi dari PT Bayu Segara dengan nilai 627.275. Kita menuju ke transaksi keempat, yaitu yang terakhir, uang muka penjualan. Kita klik baru. Pelanggan kali ini dengan PT Segara. Kita klik aja. Dengan nominal 100.000 uang mukanya. Tanggalnya kita ubah menjadi 6 Januari 2021. Jika sudah, lalu kita rekam. Berikut contohnya jika sudah jadi. Kita pergi ke invoice penjualan, kita klik 2 kali. Karena masih kosong, kita buat baru. Untuk nama pelanggannya PT Bayu Segara. Nomor SO-nya bisa diklik aja, sudah tertera. Untuk tanggalnya 6 Januari 2021. Jika nomor SO-nya sudah tertera, barangnya sudah ada, seperti radio dan TV. Lalu nanti kita masukkan uang mukanya Rp100.000. Jika tanggal faktur masih merah, kita ganti 1 hari kemudian, tanggal 7 Januari 2021. Masukkan uang muka, kita masukkan tempat pembayaran.
Untuk biaya-biayanya sudah selesai, kita cek kembali. Untuk tanggal pengirimannya kita ganti menjadi tanggal 8 Januari 2021. Jika sudah, lalu kita rekam. Berikut invoice penjualan sudah jadi, lalu kita pergi ke tutup buku akhir bulan. Kita oke terus, lanjut terus. Kita proses juga. Kita klik ya. Lanjutkan saja. Konfirmasi akun bulan Februari 2021 ya. Tutup buku, kita cek kembali. Periode aktifnya Februari 2021. Transaksi sudah semua, kita pergi ke laporan. Ada arus kas rangkuman. Periode awal Januari sampai akhir Januari 2021. Berikut contoh laporan arus kas yang sudah jadi, kita ekspor saja. Kita simpan sebagai PDF. Simpan pada file yang bisa diingat saja. Kita simpan dengan nama yang gampang. Arus kas sudah, kita pergi ke laba rugi standar. Bulan Januari juga. Kita klik OK. Berikut laporan laba rugi yang sudah saya buat. Kita ke bawah. Nilai laba rugi kotornya 225.250. Kita ekspor, simpan sebagai PDF. Yang terakhir ada neraca standar. Kita klik dua kali. Masih sama Januari ya. Kita klik OK. Dan ini untuk neracanya yang sudah saya buat. Kita simpan saja filenya. Ekspor, simpan sebagai PDF dan namakan filenya dengan nama yang gampang. Dan laporan sudah selesai semua.